hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan, kita berbicara tentang di persimpangan dilema. Jadi hari ini kami menyampaikan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu yang merayakannya dan ada yang belum merayakannya oleh karena juga dilema. Ada yang merayakan minggu ini, ada yang minggu depan, tergantung orientasinya di mana ya. Kalau secara internasional, Amerika hari ini merayakan Hari Ibu minggu kedua dari bulan Mei. Ya, lebih dari itu saya akan melengkapi pembacaan sore hari ini dari Yohanes 21:15 hingga ayat 19 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Adalah suatu perintah dari Tuhan Yesus dengan tema gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu bapak anak muda yang diberkati oleh Tuhan, semua kita pernah ada di dalam posisi dilema. Ya, contoh yang paling lumrah yang sering disampaikan oleh orang-orang adalah posisi dari seorang ibu. Ketika dia harus bekerja di luar rumah, maka itu menjadi dilema bagi seorang ibu. Apakah dia mencari nafkah, membantu untuk ekonomi keluarga, ataukah dia memposisikan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga saja. Dan itu juga merupakan sebuah dilema. Petrus pada posisi ini mengalami dilema, apakah dia akan melanjutkan sebagai seorang murid Tuhan Yesus yang dari sejak semula Tuhan Yesus menempatkan Petrus menjadi ketua kelompok, gitu ya. Jadi ketika itu Tuhan Yesus memberikan kepada Petrus sebuah perubahan nama dari Simon kepada Petrus dengan pesan bahwa Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, semua kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengadakan pemilihan 12 orang murid, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Jadi 12 jam berdoa untuk 12 murid. Bisa dibayangkan satu orang itu Tuhan Yesus doakan 1 jam. Jadi kalau kita mengadakan pemilihan dan kita berhak memilih, tentu saja kita memilih yang terbaik. Ya, suatu kali kami mengadakan rekreasi games untuk ibu-ibu PKW dan kita bagi menjadi 2 kelompok. Dan ketua kelompok boleh memilih siapa yang menjadi pengikutnya. Setiap ketua kelompok terus memilih dan saya perhatikan. Terakhir yang tidak terpilih tersisa itu adalah oma-oma yang tidak bisa berdiri, seperti itu di PKW ya. Jadi sebenarnya kalau Tuhan Yesus bisa memilih, maka Tuhan Yesus pasti memilih yang terbaik. Tapi herannya Tuhan Yesus memilih 12 orang murid yang biasa-biasa saja, dan salah satunya yaitu Petrus yang diangkat menjadi ketua kelompok, dan kita mengetahui bahwa Petrus itu adalah seorang yang tiba-tiba. Jadi gitu ya, seperti di dalam pembacaan tadi begitu Yohanes bilang, "Itu guru," dia langsung lompat ke dalam danau. Padahal sebenarnya dia tidak perlu melompat karena tidak jauh dari tepi pantai. Ya. Dia orang yang selalu refleks melakukan segala sesuatu, yang cepat melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang.
Saya membayangkan Petrus pada posisi ini ada di dalam situasi yang sangat sulit. Dia berpikir mempertimbangkan ini. Kalau dia terus menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus, siapa nanti yang akan menjadi penanggung jawab dari kelompok ini? Kalau selama ini mereka menjadi pengikut, ya, followers dari Tuhan Yesus, lapar, Tuhan Yesus siapkan mereka makanan, begitu ya. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa, dan Petrus selama ini hanya menjadi followers saja, dan itu nyaman sekali buat Petrus. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah tidak berada dalam kelompok. Meskipun Tuhan Yesus pada posisi itu sudah bangkit, tapi Tuhan Yesus tidak bergabung di kelompok mereka. Jadi itu menjadi dilema buat Petrus. Ini mau maju, dia harus bertanggung jawab terhadap teman-temannya. Ya, belum lagi dia terbawa oleh perasaannya sendiri yang tidak nyaman di malam di mana dia harus mengambil keputusan, dia mengambil keputusan yang salah. Dia menyatakan penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus. Dia rasa tidak nyaman. Antara maju dan antara mundur. Dua pilihan yang sama-sama buruk. Kalau maju, dia harus bertanggung jawab terhadap kelompok ini. Kalau dia mundur, dia tentu saja malu. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia memilih untuk mundur. Dia membawa teman-temannya. Sebenarnya dia mengumumkan kepada teman-temannya, aku mau kembali, mau menangkap ikan saja. Kembali ke kota nyaman. Menurut Petrus itu yang paling ahli dalam hidupnya. Kalau dia harus memimpin kelompok ini seperti Tuhan Yesus, dia harus bertanggung jawab untuk berbuat mujizat, mengubah sesuatu gitu ya. Apakah itu air jadi anggur atau apa, untuk bertanggung jawab terhadap kelompok ini. Dan kalau ada orang sakit, dia harus bertanggung jawab untuk membuat barangkali orang sakit itu sembuh. Dan dia harus memimpin, menggembalakan, menyampaikan firman, berkhotbah. Ya, itu semua menjadi pertimbangan buat Petrus. Nah, akhirnya dia pikir, kalau kebayang semua yang harus saya kerjakan ke depan, sebaiknya aku mundur saja, dan keahlianku satu-satunya yang terhebat adalah menjadi penjala ikan. Dia kembali kepada tugasnya dan dia katakan kepada teman-temannya, oke, saya mau pergi jala ikan. Teman-temannya semua ya sudah biasa, followers itu pasti ikut gitu ya. Mereka langsung angkat tangan dan mereka ikut Petrus. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mereka mengulangi kisah yang lama sebenarnya ya. Kisah yang lama ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, kisah perubahan antara penjala ikan menjadi penjala manusia. Sekarang mereka balik lagi kepada penjala ikan dan Tuhan Yesus datang sebagai mentor yang baik, sebagaimana lagu tadi yang dipilih oleh Rea. Dia ada. Engkau ada di setiap musim hidupku. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus dalam posisi dilema. Dan sebagai mentor yang baik dia datang. Dia datang dan dia mulai mendekati akan kelompok ini. Pertama-tama dia cek, ada makanan, ada ikan? Mereka jawab tidak ada. Dan kalau di dalam konseling keluarga, kami biasanya jika ada keluarga-keluarga yang kasih sayangnya sudah menjadi menjadi tawar begitu ya, kita selalu ingatkan kepada peristiwa-peristiwa awal di mana mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hari itu Tuhan Yesus mengingatkan Petrus kepada cinta mula-mula. Ketika pertama bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hari itu peristiwa yang sama terjadi. Mereka pergi menjala dan tidak dapat ikan. Lalu Tuhan cek apakah ada ikan dan memang tidak ada makanan. Lalu Tuhan Yesus menyiapkan untuk kelompok ini di darat ya ikan bakar dan juga roti. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ini memberikan pelajaran kepada Petrus bahwa jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka urusan makanan, urusan ikan bakar, urusan roti tidak usahlah dibuat menjadi sebuah persoalan gitu ya. Tuhan menyiapkan dan Tuhan menyiapkan untuk mereka. Sebelum ikan-ikan 152 ekor itu datang ke darat, Tuhan sudah siapkan di darat itu ikan bakar
dan roti-roti untuk mereka nikmati. Lalu mereka diberi kesempatan untuk sarapan. Ibu bapak, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah teknik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai mentor agung kita. Ketika seorang ada dalam dilema, ketika seseorang ada dalam persimpangan jalan, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah beri mereka makan. Itu juga dilakukan oleh William Booth. Sebelum William Booth menginjilin orang, sebelum William Booth berkhotbah, orang-orang diberi makan terlebih dahulu. Dan itu penting. Acara makan membuat suasana menjadi rileks. Sarapan yang sangat indah di tepi pantai, ikan bakar dan roti. Wah, ini kapan nih Oma Ermin kita buat duduk bersama di tepi pantai, makan ikan bakar dan roti di Lombok kah? Apa di mana nih lagi yang kita mau pergi itu di ibu kota yang baru, di Surabaya kah, di Jakarta ya. Baik buat kita untuk duduk bersama di tepi pantai, menikmati ikan bakar dan roti. Suasana yang indah dan rileks diciptakan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia mulai berbicara dari hati ke hati. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, barangkali kalau kita menjadi Tuhan Yesus, mungkin pertanyaan pertama yang kita mau katakan kepada Petrus adalah, Petrus, malam itu sebenarnya aku senang dan aku rindu jika engkau membela aku. Pada malam itu Tuhan Yesus sedang ada di pengadilan. Dan dia berharap di setiap pengadilan itu ada pembela. Dan Tuhan Yesus berharap ada Petrus yang selama ini begitu berapi-api hendak melindungi dia. Menjadi pelindung bagi Tuhan Yesus. Berharap bahwa malam itu Tuhan Yesus menjadi pembela buat Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak melakukannya. Barangkali kalau kita akan start dari situ. Petrus, apa sih sebenarnya yang terjadi padamu sehingga pada malam itu aku berharap engkau membela aku, tetapi engkau malah menyatakan tidak mengenal padaku. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Ternyata teknik yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah tidak menghakimi. Jadi ibu bapak, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus memposisikan diri tidak menjadi hakim. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Sepertinya Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Daud bilang, aku ini terbuat dari debu Tuhan. Kalau sampai engkau menghakimi aku, engkau tahu bagaimana aku harus harus menghadapinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah sarapan, setelah suasana rileks, setelah semua kenyang, setelah suasana santai, Tuhan Yesus mulai memeriksa hati dari Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi berbicara dari hati ke hati, memeriksa hati itu adalah hal yang terpenting ketika kita berhadapan dengan seorang yang sedang menghadapi dilema. Dan kita semua tahu bahwa inti dari kitab para nabi dan hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan pertanyaan itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka-mereka ini? Dan Petrus dengan gampang mengatakan, ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi ketika siaran pertanyaan itu diulang 3 kali, nah itu menjadi sebuah koreksi buat Petrus. Berarti Tuhan ragu apakah aku mengasihinya. Dan pada putaran yang terakhir dari kalimat Tuhan Yesus itu, Petrus menjadi sedih hati. Dan dia ingin membuktikan kepada Tuhan Yesus betapa dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus tiap kali bertanya tentang hati daripada Petrus, tentang apakah engkau mengasihi aku, maka selalu diekori dengan kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya bahwa ketika engkau benar-benar menyatakan engkau mengasihi aku, maka engkau pasti menggembalakan domba-dombaku. Dengan kata lain, menggembalakan domba-domba Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak menggembalakan domba-domba Tuhan, artinya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Menggembalakan domba
adalah hal yang sangat sulit. Saya tahu bahwa Sersan Mayor Korps dari NSP juga tidak gampang, selalu setiap minggu uyak-uyak kita semua untuk ayo ibadah ya. Nah, tadi siang kami ketemu beberapa orang dan diingatkan bahwa persekutuan ini penting. Ini NSP, keluarga besar saya Tapi dan lingkungannya. Mana kalau kita harus menggembalakan orang-orang lain lagi itu jauh lebih sulit. Ada banyak kendala yang dihadapi. Dan Tuhan Yesus tegaskan kepada Petrus, kalau kau benar-benar mengasihi aku, maka kau pasti akan menggembalakan domba-domba. Itu adalah tugas dan tanggung jawab. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mau katakan begini, Petrus, tidak bisa disiarkan ulang kembali, kita memposisikan diri ke malam di mana aku harus dibela. Tidak bisa lagi diputar balik ke waktu di mana saya menghadapi penghakiman dan membutuhkan belas kasihanmu. Tetapi apa yang bisa dikerjakan adalah ke depan. Ke depan itu kalau engkau benar-benar mengasihi aku, maka tunjukkanlah kasihmu itu kepada domba-dombaku, gitu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi domba-domba Tuhan. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ibu bapak, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita sering menghadapi dilema. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan berulang kali mengalami hal. Ketika suami saya mulai mengisi formulir untuk menjadi hamba Tuhan, saya baru saja cerita kepada seorang donatur dan saya katakan sebenarnya pada waktu itu saya tidak siap untuk mengisi formulir untuk menjadi opsir. Sekian lama formulir itu saya simpan karena si Mayor Bambang ini mengisi formulir di Pusdiklat pada waktu Kolonel Timonuli, omnya menjadi pimpinan Pusdiklat. Dan malam itu dia meminjam baju dari Bapak Janeman Usmani, lalu ambil foto, lalu isi formulir, dan diberikan kepada saya. Cukup lama saya menahan form itu. Saya antara maju dan mundur. Saya dilema sekali dengan keputusan untuk menjadi opsir. Sulit bagi saya. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan dan anak-anak muda, banyak kali dalam hidup kita mempertimbangkan tentang keselamatan diri kita, seperti yang dilakukan oleh Petrus pada waktu dia harus memilih malam itu, dia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Kalau malam itu dia tidak menyelamatkan dirinya, maka dia pasti akan diperlakukan sama dengan Tuhan Yesus. Beberapa kali juga dalam hidup kita menghadapi dilema untuk kembali ke kotak nyaman. Ketika kita pelayanan, menggembalakan domba, menggembalakan sekolah minggu, menggembalakan PKW, menggembalakan ini dan itu, pada suatu titik kita menjadi dilema dan kita pikir, enak kalau kita nggak harus mengurusi banyak orang. Nyaman kalau kita hanya ada di kotak kita sendiri. Tuhan tidak pernah menghakimi kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Raja Daud mengatakan, saya ini terbuat dari debu Tuhan. Tidak mungkin saya sanggup menghadapi penghakiman. Tuhan tidak pernah menghakimi kita. Tetapi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan katakan dibuktikan dengan kita mulai menggembalakan orang lain. Mulai menggembalakan keluarga kita, mulai menggembalakan teman-teman kita. Ayo, kita perlu Tuhan, kita perlu mengasihi Dia, dan mulai menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tentu kita tidak mengikuti jejak Petrus yang lama, yang meninggalkan Tuhan dan kembali ke kotak nyamannya. Setelah pembicaraan dengan Petrus dari hati ke hati pada hari itu, maka Petrus pun mulai melangkah. Dan hebatnya dan ajaibnya, dia berubah 180 derajat. Dia mulai menjadi pemimpin kelompok itu dan dia mulai memandu mereka. Dia mulai menyampaikan firman dan berkhotbah. Dan dia mulai melakukan mujizat. Dan luar biasa. Ibu bapak, anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Petrus bisa membuat mujizat. Akhirnya Petrus bisa berkhotbah dan satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Akhirnya Tuhan Yesus akhirnya Petrus bisa menjadi pemimpin dari kelompok itu yang tadinya dia ragu-ragu, dan dia akhirnya menggenapi apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya.
Tuhan memang tidak pernah gagal. Tuhan adalah mentor agung kita. Dia menemani kita, dia mendampingi kita pada waktu kita menghadapi dilema. Tadi senang mendengar kesaksian dari Oma Ermin, bagaimana boleh melayani di Rumah Sakit William Booth Surabaya sekian lama. Dan kesempatan untuk pensiun didapatkan, tetapi masih terus melayani. Percaya bahwa masa yang akan datang ada banyak hal yang Ermin bisa lakukan di sana. Menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Banyak orang yang datang ke rumah sakit membutuhkan bantuan. Demikian juga dengan kita. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, baik di NSP, di sekolah minggu, di PKW, di Korps, di mana kita ada, di Lombok, ada sekian banyak orang di Lombok, mungkin nanti pindah, mutasi ke tempat yang lain. Ada banyak orang yang perlu kita gembalakan, paling tidak dengan WA, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang menguatkan, sehingga teman-teman kita tetap mengasihi Tuhan sama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat melayani, selamat berjuang, dan selamat menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Engkau mengingatkan Petrus dan juga mengingatkan kepada kami, apakah kami mengasihi Tuhan. Kasih kami dapat dibuktikan dengan menggembalakan orang-orang lain yang ada di seputar kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami berfokus kepada diri sendiri dan mencari keamanan dan kenyamanan diri. Tuhan, bantu kami untuk peduli, bantu kami untuk melihat kepada sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan kasihi, yang perlu kami rawat di seputaran kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk kelompok NSP. Tuhan berkati, baik tua maupun muda, anak-anak yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam kelompok ini, bolehlah kami saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih untuk keluarga besar saya Tapi dan keluarga-keluarga lain yang bergabung di dalamnya. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan untuk pengurus dari kelompok NSP ini, bagi Pak Nodi Tapi dan semua orang yang ambil andil sehingga kelompok ini boleh terus melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Rea. Amin semuanya.